Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-8 dari kuliah Geofisika Umum. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai gempa bumi dan seismologi. Gempa bumi atau tremor adalah getaran yang terjadi akibat terlepasnya energi secara sesaat pada lapisan litosfer bumi yang mengakibatkan terbentuknya gelombang seismik yang dapat menghasilkan getaran atau gempa yang sering kita sebut, yang mengakibatkan kerusakan dan banyak bencana-bencana lainnya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai asal-usul dari gempa bumi tersebut dan bagaimana seismologi mempelajari mengenai bumi dari hubungannya terhadap gelombang seismik yang dihasilkan dari gempa bumi. Seismologi yang dijelaskan oleh Harry Fielding Fried yang merupakan seorang geofisikalis dari Amerika menjelaskan mengenai teori elastic rebound, di mana ketika patahan itu terbentuk akibat adanya dua zona yang saling dorong-mendorong atau tarik-menarik atau tersubduksi satu dengan lainnya, dengan pada waktu tertentu akan terjadi pelepasan energi yang menyebabkan terjadinya gempa. Hal tersebut disebutkan oleh Harry Fielding Reid sebagai elastic rebound. Gempa bumi, ketika kita bicarakan mengenai gempa bumi, itu kita bicarakan mengenai penyebab gempa bumi itu terjadi, magnitude dari gempa bumi itu, terus posisi gempa bumi itu dalam globe kita atau bumi kita, dan bencana yang dihasilkan oleh gempa bumi, terus recurrence-nya dari gempa bumi itu sendiri atau sering atau berulangnya atau frekuensinya dari gempa bumi itu, regularitas dan prediksi, dan bagaimana cara kita memitigasi dan mempersiapkan diri ketika terjadi gempa bumi. Nah, dari penyebab gempa bumi seperti kita tahu terbagi dua, yaitu adalah natural cause dan human-made cause. Untuk natural cause itu diakibatkan akibatnya pergerakan tektonik atau lempeng bumi yang menyebabkan terjadinya patahan, yang patahan itu awalnya terinterlock dan terlepaskan sehingga menghasilkan energi yang terlepaskan dalam bentuk gempa bumi. Untuk melihat energi yang dihasilkan dari suatu gempa bumi atau magnitude-nya, itu akan kita bahas lebih lanjut, terbagi dalam beberapa skala, dan skala yang paling umum kita gunakan adalah magnitude earthquake. Yang dulunya kita gunakan Richter scale, sekarang kita gunakan magnitude scale. Nah, untuk geografi dari gempa bumi itu sendiri itu berada di daerah-daerah zona tektonik aktif, dan yang disebut sebagai bencana oleh seismic hazard itu adalah bencana yang diakibatkan atau adanya kehilangan terjadinya korban jiwa ketika gempa bumi itu terjadi. Gempa bumi sendiri itu tidak disebut sebagai bencana, yang disebut sebagai bencana adalah ketika adanya korban jiwa dalam proses tersebut. Nah, korban jiwa di sini itu diakibatkan adanya runtuhan bangunan atau terjebaknya orang ketika terjadinya gempa bumi dan lain-lain. Nah, recurrence-nya atau frekuensinya, jadi kita tahu kalau gempa bumi itu tidak terjadi dalam satu kali, tapi gempa bumi itu punya periodik terjadinya. Jadi ada yang terjadi setiap 6 bulan sekali, ada yang sehari sekali, ada yang seminggu sekali, dan ada yang 10 tahun sekali ataupun 20 tahun sekali. Dan kita mempelajari mengenai regularitas atau frekuensi dari gempa bumi itu. Nah, bagaimana cara memprediksinya dan bagaimana cara memitigasi dan mempersiapkan diri ketika terjadinya gempa. Itu adalah hal-hal yang kita bicarakan setiap kali kita bicarakan mengenai gempa bumi. Proses dari elastic rebound seperti terlihat pada animasi di sebelah di sini adalah proses pergeseran lempeng yang dalam hitungan tahun adalah 1 atau 2 milisecond per detik. Tapi ketika pergeseran itu sudah sampai pada titik jenuhnya, sampai terlepaslah energinya sehingga timbul patahan seperti pada animasi di sini, maka yang awalnya 1 meter atau 1 mm per second, 1 mm per tahun, itu berubah menjadi kilometer per jam. Sehingga ini menghasilkan
shockwave yang merupakan gempa yang kita rasakan ketika terjadinya proses ini. Seperti pada video sebelumnya yang kita bicarakan mengenai elastic rebound model, ini adalah contoh gambarannya adalah ketika crystal block itu berada dalam kondisi restnya atau kondisi diamnya, dia akan memiliki kondisi seperti ini. Nah, di sini ada gambar garis abu-abu yang merupakan jalan, kalau disederhanakan seperti itu, mengalami deformasi seiring dengan waktu yang ke kanan gambarannya ya. Dan ketika mengalami deformasi itu dia masih dalam kondisi elastisnya, sehingga nanti pada suatu saat dia akan snap dan masuk ke dalam kondisi plastisnya. Dan proses snap tersebut atau proses terjadinya patahan tersebut atau fault rupture tersebut menghasilkan gempa. Nah, setelah hal itu terjadi, kembali kondisi itu berada dalam kondisi kestabilannya atau kembali dalam kondisi restnya. Tetapi patahan itu akan terus berjalan dan akan terjadi interlock dan hal ini akan berulang lagi. Nah, perulangan ini yang tadi saya sebutkan bisa terulang dalam periode yang berbeda-beda untuk setiap zona kontaknya. Ada yang berulang setiap setahun, ada yang berulang setiap 2 tahun, ataupun 10 tahun dan 20 tahun sekali, ataupun kadang 50 tahun dan seterusnya. Nah, itu yang kita gunakan ketika kita ingin memprediksi bagaimana memprediksi terjadinya gempa. Karena sampai saat ini prediksi gempa itu masih terus dipelajari, baik dari berbagai macam sisi. Di sini ada gambaran mengenai fault movement release energi yang terjadi di suatu patahan. Di sini adalah suatu patahan normal yang kita lihat kalau adalah patahan normal di mana hanging wall-nya berada di bawah foot wall-nya. Nah, terdapat titik epicenter di sini. Titik epicenter itu adalah titik yang tegak lurus permukaan, vertikal, tegak lurus terhadap titik sumber gempa, sumber seismic wave-nya. Di sini ada fokus di sini adalah titik asal gempa tersebut. Nah, jadi kalau ditanyakan apa itu disebut sebagai epicenter, epicenter itu adalah titik tegak lurus terhadap sumber gempa. Nah, gelombang yang dihasilkan dari terjadinya gempa atau terjadinya earthquake itu ada berbagai macam. Ada body wave dan ada surface wave. Nah, body wave terbagi dari P wave dan S wave. Nah, untuk surface wave terbagi menjadi love wave dan ray-like wave. Dan masih banyak wave gelombang-gelombang lainnya ya. Ini umumnya yang sering dibahas. Nah, P wave tersendiri disebut sebagai pressure wave, di mana arah penghantaran gelombangnya itu sejajar dengan arah perambatannya. Jadi kalau kalian lihat pada gambar atas, kanan atas, itu adalah arah gambaran gelombang dari P wave. Nah, particle motion itu menjelaskan kalau gelombang itu merambat di arah sumbu X dan arah gelombangnya, bukan arah rambat ya, arah rambatnya arah sumbu X, arah gelombangnya juga arah sumbu X. Berbeda dengan low wave, ini yang terlihat terjadi pada permukaan. Di sini kalau kalian lihat particle motionnya itu, kalian bisa ambil satu contoh itu bagian hitam dari gambar tersebut. Itu adalah bendanya. Jadi motionnya di sini adalah arah gerakannya itu tegak lurus dengan arah rambatan, tapi dia seperti kipas begitu ya. Kalau S wave ini arah rambatan gelombangnya tegak lurus juga dengan arah gelombangnya, arah rambatannya dengan arah gelombangnya tegak lurus. Sedangkan ray-like wave itu tegak lurus juga, tapi dia terjadinya di permukaan. Jadi yang tadi kita sebut ray-like wave sama low wave itu terjadi di permukaan. Kalau yang terjadi di dalam body litosfer atau body kerak bumi itu adalah P wave dan S wave. Nah, ini tipe-tipe dari skala magnitude gempa. Ada yang local magnitude, ada yang Japan Meteorological Agency, ada yang body wave magnitude, ada surface wave magnitude, ada yang moment magnitude. Yang sering kita pakai sekarang adalah moment magnitude dengan periode range antara lebih dari 200 second. Nah, bagaimana cara menentukan epicenter dari suatu gempa? Epicenter dari suatu gempa itu jika misalkan di sini ada 3 seismograf. Seismograf itu adalah alat pendeteksi getaran seismik.
Di sini jika ada 3 seismograf membaca 3 frekuensi, 3 keberadaan 3 gelombang gempa seperti pada kondisi seperti ini. Nah, irisan dari ketiga seismograf tersebut itu adalah epicenternya. Jadi kalau di sini kita lihat ada seismograf A, seismograf B, seismograf C. Irisan dari ketiga seismograf ini, nanti irisan ini bisa dilihat dari waktu gelombang itu datang terhadap kecepatannya. Sana kita bisa tahu radius posisi gempa. Nah, di sini irisan dari ketiga seismograf tersebut adalah posisi epicenternya. Nah, semakin banyak seismografnya akan semakin akurat keberadaan dari posisi gempa tersebut. Nah, earthquake magnitude berdasarkan rupture dimensionnya itu dimisalkan dengan simbol MO. MO di sini adalah hasil perkalian dari shear modulus dengan rupture zone dan displacementnya. Nah, untuk momen magnitudenya itu adalah 2/3 kali log seismic moment dikurangi 10,7. Nah, bagaimana skala magnitud itu terhadap posisi jika kita lihat pada kondisi seperti ini? Ini adalah gempa yang terjadi di Sichuan pada tahun 2008. Ada skala-skala di sini, skala dari 1, 2, 3 sampai skala 9 ya. Skala 11. Nah, ketika kita sebutkan skala 1 itu di luar dari hijau ini, itu tidak merasakan apapun. Tapi semakin dekat kita ke belt yang warna merah, semakin mengarah ke arah belt yang warna merah, itu akan merasakan yang awalnya kita merasakan getaran, terus adanya benda-benda berjatuhan, ataupun pohon-pohon bergoyang, dan ada yang kehancuran total, sehingga benda itu terbuang ke udara dan lain-lain. Nah, skala jarak terhadap kerusakan yang dihasilkan berdasarkan magnitude scale tadi adalah skala logaritmik. Jadi skalanya itu akan turun secara logaritmik atau exponentially decrease ketika jaraknya semakin jauh. Jadi tidak berbanding lurus ya. From above, the planet appears eerily still. But every mountain range and every chasm on its face is a scar, with many telling a story of when the Earth rumbled to life. Earthquakes occur around the world. They've been recorded on all 7 continents, but most quakes take place in just 3 regions. The Mid-Atlantic Ridge, an underwater line that runs down the Atlantic Ocean, the Alpine Belt, which stretches from the Mediterranean to Southeast Asia, and the Circum-Pacific Belt, which traces along the edges of the Pacific Ocean and is where about 80% of all earthquakes occur. These areas experience the most earthquakes due to what lies beneath the surface. Earthquakes are the result of pressure, specifically pressure caused by extreme stress in the Earth's crust. That stress can be caused by volcanic activity or even man-made activities in certain areas. However, most earthquake-inducing stress is caused by the movement of tectonic plates. Tectonic plates are constantly moving, either against, away, along, or underneath each other. But sometimes their edges may catch and stick. The plates, however, continue to move, or at least attempt to. Energy from this attempted movement builds around the edge's sticking point, creating immense pressure until the edges are forced to let go and the plates slip. This causes a sudden and powerful release of energy, so powerful that it breaks the Earth's crust. This fracturing emits shock waves through the ground and causes intense vibrations, or quakes. In fact, the world's most earthquake-prone regions are where the most geologically active plates meet. Earthquakes, or any seismic activity,
are recorded by seismographs. When the ground shakes, seismographs oscillate, drawing a jagged line to reflect this movement. The more extreme the earthquake, the greater the height of the jagged line. These recorded motions are then used to measure the earthquake's strength, or magnitude. While several scales of magnitude exist, the one seismologists prefer is the moment magnitude scale. It has no upper limit, and it measures earthquakes logarithmically. This means that each magnitude on its scale is 10 times greater than the one before it. Unlike the now rarely used Richter scale, the moment magnitude scale can be applied globally and can measure quakes of the highest magnitudes. The largest recorded earthquake occurred near Valdivia, Chile in 1960. Nestled within the Circum-Pacific Belt, the Valdivia earthquake was the most powerful in a series of quakes that struck the region, measuring at a magnitude of about 9.5. In addition to causing devastating tremors on land, the earthquake also generated a deadly tsunami reaching up to 80 feet high. The tsunami raced across the Pacific Ocean, hitting faraway countries like the Philippines and Japan. In fact, data from seismographs show that the shock waves emitted by the Valdivia earthquake continued to shake the entire planet for days. Some earthquake-prone areas have adapted various ways to protect their communities. Buildings and bridges are designed to sway rather than break when an earthquake occurs. The public is educated on how to protect themselves during a seismic event, and government officials enact drills to ensure the protection of their people. Earthquakes can leave behind incredible devastation. But these same forces have also created magnificent features, with each adding character to a planet so unique. Dari video sebelumnya yang kalian sudah tonton itu adalah video dari National Geographic mengenai gempa. Nah, yang tadi disebutkan kalau daerah zona gempa itu adalah daerah yang merupakan zona bertemunya antar plate tektonik. Di sini ada gambaran mengenai Global Seismic Hazard Map mengenai daerah-daerah yang dilintasi oleh fault zone tadi atau zona bertemunya antar lempeng tektonik tersebut. Nah, warna merah ini menandakan daerah-daerah yang aktif mengalami tremor atau getaran atau gempa, dan warna yang putih adalah daerah yang inaktif. Kalau kita lihat sendiri di Indonesia itu sepanjang Sumatera, Jawa dan Irian Jaya itu daerah-daerah yang aktif tektonik. Dan mengenai bencana yang dihasilkan oleh gempa sendiri, Jepang sendiri ada di sini link yang kalian bisa cari sendiri mengenai mega disaster yang terjadi di Jepang akibat adanya gempa. Di sini menjelaskan mengenai dokumentasi mengenai bagaimana pelajaran yang bisa diambil ketika gempa itu terjadi. Apa saja yang sudah dilakukan negara tersebut untuk mengurangi resiko bencana itu dapat terulang kembali. Untuk memprediksi terjadinya gempa, sudah banyak dibuat sebelumnya, atau prediksi keberadaan gempa itu sendiri sudah banyak dilakukan sebelumnya. Research terbaru mengenai prediksi atau probabilitas terjadinya gempa itu banyak sekali. Kalau kalian lihat pada di tahun 2020 ini sendiri, itu ada research yang membicarakan mengenai kemunculan radon atau radiasi gelombang elektromagnetik yang mengindikasikan keberadaan gempa, ataupun kalau kalian lihat di slide berikutnya nanti, ataupun
pergerakan atau creeping dari pergerakan permukaan bumi itu dideteksi dari leader geodetic data, terus kemudian dilakukan machine learning scheme terhadap data tersebut, bisa memprediksi 2 hari sebelum terjadinya earthquake. Atau di slide berikutnya di sini ada machine learning dari algoritma GNSS untuk position time series prediction untuk memprediksi terjadinya gempa. Ini bisa sampai di 2 jam sebelum gempa itu terjadi. Dan banyak prediksi-prediksi lainnya, tapi hal ini masih bersifat prediksi. Belum ada pembuktian yang pasti untuk teori-teori tersebut. Dan ini adalah riset yang terus berjalan. Di sini juga ada mengenai neuronal application dalam untuk memprediksi terjadinya gempa dan banyak hal lainnya. Nah, seismic hazard tadi kalau dilihat bencana yang bisa dihasilkan dari bencana gempa itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah shaking atau getaran, acceleration motion. Ini bisa mengakibatkan terjadinya runtuhan rumah dan runtuhnya infrastruktur lain-lainnya. Terus bencana kedua yang mungkin terjadi akibat adanya gempa atau seismic hazard ini adalah likuifaksi, yang pastinya kalian sudah tahu ya. Failure dari waterlogged dari sandy substrate yang menyebabkan adanya turunnya permukaan tanah. Sehingga yang kalau kita lihat baru-baru ini yang terjadi di Palu. Landslide, tsunami, dan banyak lain-lain halnya. Nah, lanjut kita ke seismologi. Apa itu seismologi? Seismologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai terbentuknya atau terhantarkannya atau terekamnya dari gelombang elastis tersebut di bumi atau other celestial bodies. Nah, terhantarnya gelombang elastis tersebut dipengaruhi dari sifat elastis suatu material. Nah, sifat elastis suatu material itu adalah sifat di mana ketika material tersebut mengalami deformasi dan kembali lagi ke bentuk semula. Jadi, kalau yang sudah ikut kuliah fisika dasar, pastinya tahu ya ada sifat elastis, ada sifat plastis. Sifat elastis adalah ketika suatu benda itu dia mengalami deformasi dan ketika stres itu dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Sifat plastis adalah ketika dia sudah mengalami deformasi dan ketika gaya atau stres yang menyebabkan benda itu mengalami deformasi itu dihilangkan, benda itu tidak kembali lagi seperti ke kondisi awalnya. Kalau pada contohnya mungkin kalian bisa ingat lagi di pelajaran fisika dasar kalau kita punya penggaris plastik, ketika kita lengkungkan pada suatu derajat kelengkungan tertentu, tidak terlalu ekstrim, maka ketika kita lepaskan gaya kita, maka dia akan kembali ke kondisi awal. Tapi ketika kita lengkungkan pada kondisi tertentu sampai kita lihat adanya microfracture atau ada suara dan kalian bisa lihat ada putih-putih di penggaris plastik kalian, itu dia sudah mengalami yang namanya kondisi plastis. Dan kalau kalian teruskan, akan terjadi fault zone atau patahan dari penggaris plastis tersebut. Nah, itu adalah contoh ketika stres yang kita berikan melewati dari sifat plastisnya atau sudah melewati sifat elastisnya. Dalam mempelajari sifat elastis, kita mempelajari juga beberapa parameter seperti yang disebut sebagai modulus Young, Poisson ratio, bulk modulus, shear modulus, Lamb's modulus, dan VP dan VS atau kecepatan dari gelombang P dan kecepatan dari gelombang S. Nah, apa itu disebut sebagai modulus Young? Modulus Young itu adalah modulus ketika suatu benda itu mengalami stres dari dua sisi seperti kondisinya di gambar A dan B. Ini adalah kondisi ketika posisi dari benda A dan B itu ada yang ditarik, ada yang ditekan. Nah, ketika ditarik atau ditekan, dia mengalami perubahan panjang. Nah, modulus Young itu adalah pembagian dari tensile strength dengan tensional strength. Tensile strength itu adalah kondisi ketika dia diberikan gaya sehingga dia diberikan gaya terhadap luas penampang tertentu atau F dibagi dengan A, gaya per luas penampang. Dan tensional strain adalah perubahan panjang terhadap posisi panjang awalnya.
Jadi kalau lihat awalnya dia berada dalam kondisi panjang di gambar A sepanjang L, terus ketika ditarik dia mengalami perubahan panjang sebesar delta L. Nah, apa itu Poisson ratio? Poisson ratio itu adalah pada sumbu-sumbu tertentu, di sini longitudinal strain, seperti kalau kita lihat di arah sumbu X itu adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang awal, dan transfer strain itu adalah perubahan ketinggiannya. W di sini adalah ketinggian ya, atau lebarnya ya, terhadap lebar awal. Nah, kalau kita ingin mencari Poisson ratio, itu kita tinggal bagi nilai perubahan tinggi terhadap tinggi awal dengan perubahan panjang terhadap panjang awal, atau transfer strain dengan longitudinal strain. Nah, di sini adalah gambaran dari ketika suatu benda itu mengalami deformasi volume, atau kita sebut sebagai bulk modulus. Nah, bulk modulus itu adalah pressure sendiri sebenarnya tadi mirip sama yang modulus Young ya, gaya per luas penampang, tapi dalam kasus ini luas penampangnya adalah luas penampang 3 dimensi. X, Y, Z. Kalau tadi kita hanya 2 dimensi. Nah, dibagi dengan faktor dilatasinya. Dan dilatasi di sini adalah perubahan volume terhadap volume awal. Jadi sebenarnya modulus Young sama bulk modulus ini hampir mirip. Cuman kalau kita lihat modulus bulk ini adalah modulus volume. Yang sering dibahas adalah modulus bulk. Nah, apa itu sekarang dengan shear modulus? Shear modulus itu adalah kemampuan suatu benda untuk mengalami deformasi akibat adanya gaya shear ya, atau shear stress. Dia mengalami deformasinya dengan bentuk yang seperti ini. Kalau tadi kan ditekan atau ditarik, kalau ini kondisinya dia mengalami deformasi yang mengakibatkan diagonalnya atau mendiagonalnya medium benda tersebut. Jadi seperti kondisi dari yang awalnya dari bentuk gambarannya A menjadi bentuk gambaran B seperti ini. Sama, tapi dia tidak pressure stress, tapi dia shear stress dibagi dengan shear strain. Jadi gaya perluas penampang dibagi dengan deformasi di arah sumbu L per L awal. Nah, di sini ada tabel mengenai modulus elastis dari beberapa material. Ada material air, sandstone, olive, dan perovskite. Nah, yang paling menarik di sini adalah mengenai air. Jadi kalau kalian lihat di sini, air ini punya modulus shear atau mu itu 0. Artinya dia tidak bisa mengalami yang namanya atau tidak memiliki shear modulus. Karena air itu tidak bisa dideformasikan dalam bentuk slide sebelumnya. Hasil, ini terkait dengan kemampuan medium tersebut untuk dihantarkan dengan gelombang S dan P. Kalau kita lihat di sini, VP itu adalah kemampuan suatu benda untuk dihantarkan oleh gelombang P, dan VS adalah suatu benda untuk dihantarkan gelombang S. Dan VP itu terkait secara matematis terhadap modulus bulk, shear modulus, dan densitas seperti persamaan di ruas kiri. Dan shear modulus atau shear speed atau kecepatan shear itu dipengaruhi sama shear modulus dengan density. Jadi kalau suatu medium memiliki shear modulus 0, maka medium tersebut tidak akan bisa dihantarkan oleh VS. Nah, ini juga yang menyebabkan membuat kita dapat mempelajari kalau di mantel bumi itu sendiri nanti tidak adanya wujud dari mantel itu sendiri itu disebut liquid karena tidak adanya gelombang es yang terhantarkan di mantel bumi. Nah, ada faktor lambda. Nanti faktor lambdanya itu adalah terkait hubungan antara bulk modulus dan shear modulus seperti pada persamaan di ruas kanan. Nah, sekarang kita mempelajari sedikit lebih banyak mengenai body wave, yaitu adalah compressional wave dan shear wave. Compressional wave atau P wave memiliki arah yang tadi kita tuliskan yang sejajar atau berbalik arah dengan arah gelombang. Sedangkan shear wave ini sedang tegak lurus. Bisa dia tegak lurus arah vertikal seperti ini atau arah horizontal. Nah, kalau ini tergenerate dari
ruas kiri, ya dari ruas kiri, maka penghantarannya akan ke kanan. Kalau kita melihat ray path atau arah hambatan gelombangnya seperti ini. Tapi kalau ini adalah sebuah gempa, maka arah rambatannya itu berasal dari bawah ke atas. Kalau kita lihat seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat arah rambatan gelombangnya, bentukan gelombang yang dihasilkannya adalah seperti ini. Nah, kalau kita ambil arah sumbu X, Y, Z sekarang, ini arah sumbu Z, ini arah sumbu X, ini arah sumbu Y misalkan, maka gelombang P ini lebih terfokus di arah sumbu Z. Dan untuk gelombang S, ini lebih terfokus di arah sumbu X dan Y. Nah, kalau saya punya sensor yang terfokus antara sumbu X, Y, dan Z, maka saya bisa memisahkan antara gelombang itu merupakan gelombang S ataupun gelombang P. Saya hanya lihat dari directional arah gelombang tersebut. Jadi kalau kita lihat di contohnya sini, di sini ada dua materi, ada dua medium pembacaan. Yang di sini adalah medium pembacaan yang pertama, menunjukkan adanya perubahan terbesar di arah sumbu Z, sedangkan perubahan di arah sumbu X dan Y-nya itu kecil. Sedangkan di kondisi gambar yang berikutnya, di arah sumbu Z itu kecil perubahannya, tapi di arah sumbu X dan Y-nya besar. Hasil kita bisa melihat kalau di sini, yang tergenerate pada gambar yang pertama, ini adalah gelombang P-wave-nya. Karena ini dia mengenerate lebih terfokus ke arah vertikalnya. Sering pada gambar kedua, dia mengenerate gambaran gelombang S-wave. Karena dia lebih mengenerate lebih besar di arah sumbu X dan Y-nya. Seperti itu ya. Jadi kita harus melihat arah rambatan gelombangnya sekarang dari mana, dan bagaimana bentukan terhadap arah sumbu X, Y, dan Z. Ini adalah salah satu instrumen seismik pasif, di mana kita menggunakan 3 coil sensor seismik yang membaca arah sumbu X, Y, dan Z. Nanti kita juga akan mempelajari mengenai seismik aktif. Salah satu seismik aktif yang sering digunakan biasanya untuk mencitrakan kondisi di bawah permukaan untuk mendeteksi keberadaan hidrokarbon. Nah, itu biasanya terfokus di arah sumbu Z saja. Nah, itu juga arah sumber gelombangnya itu bukan dari bawah, tapi dekat dengan permukaan, yang biasanya diberikan dari dua jenis sumber, yaitu adalah dynamite atau sound wave yang dihasilkan dari airgun. Nah, yang tadi saya sebutkan, kalau gelombang itu terbagi dua dari jenis gelombangnya, ada yang body wave, ada yang surface wave. Jadi kalau yang body wave itu adalah compressional wave atau P wave, dan shear wave atau S wave. Nah, dari cepat rambatnya, compressional wave itu lebih cepat sampai ke sensor jika anggap sensornya itu ada di ruas kanan, seperti ini. Maka compressional wave itu akan lebih cepat sampai ke sensor tersebut dibandingkan dengan shear wave. Nah, dan lebih cepat lagi adalah surface wave. Surface wave ini ada dua, yaitu relay wave sama love wave. Nah, ini memiliki bentuk arah gelombang seperti ini. Kalau relay wave itu dia lebih bersifat retrograde elliptical particle motion. Kalau love wave itu dia memiliki sifat particle motion in out of page. Jadi ya tadi ya gambaran animasinya untuk lebih jelasnya. Nah, ini bagaimana cara penghantaran dari gelombang seismik tersebut. Jadi ada epicenternya di titik ruas kiri, terus terhantarkan ke suatu station yang di ruas kanannya, yaitu ada gelombang surface wave dan gelombang body wave. Dan ini adalah bentukan-bentukan dari gelombangnya. Tadi yang saya bilang P wave akan terbaca lebih dahulu. Jadi kalau kita punya komponen vertikal north south sama east west dari seismic di station, seismic recorder di station, maka akan kita bentuk gambaran seperti ini. P wave akan terhantarkan lebih dahulu, dan kita akan membaca vertikal komponennya akan terbaca lebih besar, dan
di komponen lain akan terbaca lebih kecil, kemudian S wave menyusul, kemudian di sini ada gelombang surface wave. Nah, untuk seismik aktif adalah seismik yang dimana kita memberikan sumber gelombang itu secara buatan. Di sini yang tadi saya sebutkan sebelumnya, untuk seismik buatan itu banyak caranya. Kita bisa menggunakan dynamite, kita bisa menggunakan airgun ketika kita membicarakan pengukuran seismik di offshore, atau kita bisa menggunakan palu ataupun vibroseis. Vibroseis di sini adalah bentukan sebuah mobil yang memiliki palu besar di tengah-tengah mobil tersebut yang menghantam bumi secara periodically. Nah, dalam kasus ini kita membicarakan mengenai seismic source dari sebuah palu. Ini ya, harusnya saya hapus. Nah, tadi ya, ketika kita memberikan seismic source dari suatu permukaan, kita akan menghasilkan dua gelombang, yaitu surface wave adalah gelombang yang terhantarkan di permukaan bumi, dan ada body wave adalah gelombang yang terus dihantarkan masuk ke dalam body bumi. Nah, body wave ini kalau kita lihat ada gambarannya menunjukkan wavefrontnya atau muka gelombangnya bentukannya seperti ini. Ini bisa menggambarkan nilai amplitudenya ataupun arah ray path-nya. Yang pernah ikut fisika dasar sama saya pasti masih ingat mengenai ray path sama wavefront ya. Ray path itu adalah arah rambatan gelombangnya. Wavefront itu adalah muka gelombang tersebut. Nah, kalau dari gambarannya seperti ini ya, wavefront itu atau muka gelombang bentukannya seperti ini, dan ketika dia bersentuhan dengan bidang batas antara dua medium yang berbeda densitas atau berbeda densitas ya, lebih fokusnya, dia akan menghasilkan gelombang-gelombang baru, dan gelombang-gelombang baru tersebut atau secondary source tersebut akan menghasilkan new wavefront. Nah, new wavefrontnya akan tergambarkan seperti ini. Nah, ketika kita ingin menginterpretasi dari data gelombang seismik, kita harus mempelajari lebih lanjut mengenai seismic ray atau ray path. Ray atau yang didefinisikan sebagai normal wavefront adalah arah dari gelombang itu terhantarkan. Nah, di sini kalau lebih sederhananya adalah ketika kita menghantarkan gelombang cahaya laser, kalau kalian lihat pada gambar di sebelah kanan, ke dalam medium yang berbeda indeks bias. Pertama, cahaya laser tersebut terkena di kaca, terus kacanya di dalam udara, terus menyentuh permukaan air yang berbeda kerapatan, sehingga terjadinya yang namanya pembiasan. Maka cahaya itu terlihat seperti terbelokkan kalau dilihat pada kondisi ini. Adapun kondisinya, ini kondisinya disebut sebagai refraksi ya. Adapun kondisinya ketika cahaya itu mengalami refleksi pantulan seperti ini. Dan lain-lain. Nah, bagaimana suatu gelombang itu bisa terrefraksikan atau terrefleksikan itu tergantung dari sudut hantaran gelombang atau sudut initial kontak antara gelombang terhadap bidang batas antara kedua medium tersebut. Jadi kondisinya seperti pada gambaran di sini ada layer 1 dan layer 2. Ketika di layer 1, gelombang mekanik tersebut dihantarkan dengan kecepatan V1, kemudian dia mengalami perubahan sudut hantar ketika dia melewati medium tersebut, dan merambat di medium kedua dengan kecepatan V2, dan seterusnya seperti itu. Hal ini tunduk pada hukum Snellius, di mana sin initial incident atau sudut inisial terhadap kecepatan V1 itu sama dengan sin F dengan kecepatan di medium V2. Dan seterusnya. Nah, kedua ray path tersebut itu tunduk pada prinsip Fermat, di mana ray path between 2 points are those for which travel time is extremus atau either minimum atau maksimum. Terikat dengan posisi dari ray path tersebut.
Snellius Law membicarakan mengenai fungsi tersebut, hubungan antara Fermat terhadap arah rambatan gelombang. Pada sudut-sudut tertentu, nanti arah lambatan gelombang itu bisa membentuk sudut 90 derajat terhadap medium kedua, yang kita sebut sebagai gelombang refraksi, seismik refraksi. Jadi ada dua ya, nanti kalian pelajari, ada seismik refleksi, ada seismik refraksi. Seismik refraksi itu adalah seismik yang lebih terfokus mengenai gelombang yang terhantarkan di bidang batas antara kedua medium. Nah, kalau untuk seismik refleksi, untuk lebih fokus terhadap gelombang seismik yang dipantulkan dari bidang batas antara kedua medium. Nah, ini ya tadi ya gambaran dari incident ray path sama refracted ray path. Jadi ada arah rambatan gelombang. Kalau yang sering kita lihat itu biasa di gambaran B. Ini gambaran lebih detailnya di gambaran A mengenai gambaran dari ray path sama wavefrontnya. Tapi kalau kita hanya ingin terfokus ke arah ray path-nya saja, maka gambaran fokusnya itu adalah di gambaran B. Nah, ketika pada sudut tertentu, kita akan menghasilkan arah rambatan gelombang yang membentuk sudut 90 derajat terhadap medium kedua, seperti ini. Nah, ketika gelombang itu terhantarkan, dia akan menghasilkan wavefrontnya masing-masing. Nah, wavefrontnya ini menghasilkan gambaran gelombang yang seperti ini. Rambatan gelombang yang seperti itu. Ini adalah contoh-contoh gambaran dari penghantaran gelombang. Ada yang mengalami refleksi dan refraksi, ada yang mengalami refleksi saja, ataupun mengalami difraksi, atau gelombang tersebut terpecah menjadi dua gelombang refleksi dan dua gelombang refraksi, dan banyak contoh-contoh lainnya. Nah, ini salah satu contoh di mana ketika incident wave atau gelombang itu terpancarkan menjadi dua, yaitu gelombang refleksi dan gelombang refraksi. Dan gelombang refleksi di sini juga terbagi dua, yaitu ada S wave refracted, ada P wave refracted. Begitu juga dengan refraksi. Dan jika kita ingin membicarakan mengenai reflection coefficients, ini yang membicarakan mengenai ketika suatu gelombang itu melewati batas antara dua medium yang berbeda densitas, akan ada dua kondisi di mana nanti akan ada gelombang yang dipanturkan atau reflected ray, ada gelombang yang ditransmisikan atau transmitted ray. Nah, refleksi koefisien ini bergantung dari impedansi medium tersebut. Impedansi di sini dipengaruhi oleh kecepatan gelombang yang merambat pada medium tersebut dikalikan dengan densitas dari medium tersebut. Nah, hubungannya refleksi koefisien atau RC di sini kalian bisa lihat adalah selisih dari impedansi medium yang dituju terhadap medium awal per jumlah impedansi antara kedua medium. Ini berdasarkan persamaan Reynolds tahun 1997. Oke, segitu dulu pertemuan untuk seismologi dan gempa bumi. Saya harap kalian bisa mencari referensi-referensi lain, karena tentu saja di video yang tidak lebih dari 1 jam ini tidak akan cukup mampu membahas semua hal terkait gempa bumi dan seismologi. Terima kasih.